Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu ada Mbak Hima, ada Mbak Ati, ada Mbak Hikmah, ada Mas Rudi, dan juga ada saya yaitu Khairul Ramadan. Kami dari kelompok 2 akan membahas terkait kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi terhadap bisnis internasional. Yang pertama dari lingkungan hukum. Jadi bagaimana lingkungan hukum ini dapat berpengaruh terhadap bisnis internasional. Awal-awal juga kita harus mengetahui bersama. Jadi setiap hukum nasional yang digunakan oleh sebuah negara di seluruh dunia itu berbeda-beda dengan alasan sejarah, budaya, agama, dan politiknya negara tersebut. Di PowerPoint juga ada beberapa kategori sistem hukum. Yang pertama yaitu sistem hukum adat yang dilatar belakangi oleh kebiasaan negara tersebut sehingga terjadinya pembentukan atau pembuatan undang-undang negara tersebut. Yang kedua yaitu ada hukum sipil yang berdasarkan dari hukum-hukum yang terorganisir. Yang ketiga yaitu ada hukum teokratik yang berdasarkan dari teladan agama. Misalnya ada hukum Islam yang sering digunakan oleh negara-negara Timur Tengah, sedangkan untuk negara-negara Barat itu sering menggunakan hukum-hukum birokratis. Dan juga di PowerPoint juga ada isu-isu dalam bisnis internasional mulai dari A, B, C sampai terakhir dijelaskan. Nah, namun kali ini saya ingin menambahkan beberapa poin, mungkin 3 poin untuk saya tambahkan. Yang pertama yaitu hukum berorientasi dalam negeri. Yang kedua yaitu hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Yang ketiga yaitu hukum bagi perusahaan-perusahaan asing. Yang pertama yaitu hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Maksudnya gimana? Jadi ada beberapa negara membuat undang-undang atau hukum itu bertujuan untuk dalam negerinya sendiri. Seperti contoh undang-undang rekrutmen yang bertujuan itu untuk pengelolaan tenaga kerjanya negara tersebut. Atau juga ada undang-undang terkait periklanan atau distribusi yang bertujuan itu untuk pemasaran produk-produknya yang diproduksi oleh negara tersebut. Atau juga di sini ada undang-undang paten, hak cipta dan merek dagang yang bertujuan itu untuk pengembangan serta penggunaan teknologi negara tersebut. Jadi meskipun negara tersebut membuat hukum atau undang-undang itu untuk ke dalam negeri, akan tetapi secara tidak langsung itu akan mempengaruhi terhadap kegiatan aktivitas bisnis tersebut, bisnis internasional negara tersebut. Seperti contohnya di sini ada beberapa pabrik di Jerman itu biaya kerjanya itu termasuk yang tertinggi di dunia. Akibatnya dari paket tunjangan yang diamanatkan pemerintah. Karena itu pabrik-pabrik ini menyaksikan bahwa produk-produknya kurang mampu bersaing dari segi harga dalam pasar ekspor. Banyak diantaranya yang bersaing di dunia internasional menekankan kualitas produknya daripada harganya. Jadi ya maksudnya itu tadi barusan ada beberapa undang-undang atau hukum yang ditujukan untuk dalam negeri, akan tetapi berpengaruh atau berdampak terhadap aktivitas bisnis internasional yang dilakukan negara tersebut. Yang kedua yaitu ada hukum langsung terhadap mempengaruhi transaksi bisnis. Maksudnya gimana? Jadi ada beberapa hukum atau undang-undang negara tersebut yang secara langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Maksudnya gimana? Seperti sanksi. Maksudnya sanksi apa? Larangan perdagangan. Sanksi dapat mengambil berbagai bentuk seperti larangan akses barang-barang berteknologi tinggi, penarikan perlakuan tarif istimewa, pemboikotan barang-barang, dan penolakan pinjaman baru. Juga di sini ada namanya embargo, yaitu sanksi menyeluruh terhadap perdagangan dengan negara-negara tertentu dapat diterapkan negara-negara yang bertindak serentak atau sendiri-sendiri. Jadi dari bentuk sanksi-sanksi yang banyak negara buat atau digunakan itu untuk apa? Untuk pengendalian ekspor untuk barang-barang yang berteknologi tinggi. Banyak negara berteknologi maju mengendalikan ekspor yang sering disebut sebagai produk-produk fungsi ganda atau dual use yang dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer. Ada juga beberapa negara mungkin juga berupaya mengatur aktivitas-aktivitas bisnis yang dijalankan di luar perbatasannya. Suatu praktik yang dikenal sebagai ekstrateritorialitas. Nah, mungkin itu maksudnya dari adanya undang-undang atau hukum negara tersebut secara nggak langsung
mempengaruhi transaksi bisnis. Yang ketiga yaitu hukum bagi perusahaan-perusahaan asing. Maksudnya gimana? Maksudnya itu seperti adanya pembuatan undang-undang atau hukum tersebut itu mempengaruhi terhadap perusahaan-perusahaan asing tersebut. Di sini ada namanya pembatasan atas kepemilikan asing. Jadi banyak pemerintah membatasi kepemilikan asing terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk menghindari perekonomian dan industri-industri utamanya dikendalikan pihak asing. Contohnya seperti kita ketahui, seperti di Freeport. Freeport kan seperti kita milik BUMN. Meskipun nggak sepenuhnya milik pemerintah, tetapi ada mempunyai pemilik dari swasta. Nah, dari situ pemerintah menginginkan dari Freeport ini tidak ingin dimiliki sepenuhnya oleh dari pihak asing. Maka dari itu BUMN hanya membuka atau memberi peluang pihak asing untuk investor terhadap BUMN Freeport ini. Di sini juga, nah mungkin itu aja dari saya dari 3 poin tersebut. Jadi ada beberapa hal yang membuat hukum itu terdapat atau berpengaruh terhadap bisnis internasional. Yang pertama itu hukum berorientasi dalam negeri. Yang kedua yaitu hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Yang ketiga hukum bagi perusahaan-perusahaan asing. Mungkin itu dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan lingkungan teknologi. Teknologi merupakan pengetahuan mengenai alat dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam hal ini, efektivitas berarti memberikan hasil yang diinginkan. Efisiensi berarti memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya paling sedikit. Sedangkan produktivitas merupakan rasio jumlah keluaran dan jumlah masukan. Lingkungan teknologi, khususnya teknologi informasi, menyebabkan pertumbuhan e-commerce, pembelian dan penjualan barang melalui internet. Perkembangan teknologi yang semakin pesatnya masyarakat menyebutnya sebagai era high age atau new age. Kemudahan serta kualitas yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi menjadi nilai plus di mata masyarakat. Perkembangan teknologi di bidang komputer turut mempengaruhi kinerja di seluruh aspek usaha, terutama di bidang administrasi seperti sistem database. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lingkungan politik. Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis, seperti kondisi politik, sumber alam, serta cuaca di negara bersangkutan. Selain itu, perlu juga diperhatikan stabilitas dan hasrat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, juga perkiraan geografis serta sumber alam. Banyak kekuatan politik yang harus dihadapi bisnis, mempunyai sumber-sumber ideologi, serta ada banyak lagi sumber-sumber yang lain. Hal ini meliputi masalah nasionalisme, terorisme, budaya, tingkat stabilitas pemerintah, hingga hubungan dengan organisasi internasional dan badan usaha milik negara atau BUMN. Elemen lingkungan politik yang relevan ialah peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi ekonomi, hingga politik, hubungan internasional, dan hubungan antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Para ahli politik biasanya melihat pada variabel lainnya karena mereka berminat terhadap perilaku politik dan organisasi yang menurut pengertian harfiahnya. Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Yang berikutnya yaitu kekuatan-kekuatan yang berpengaruh pada lingkungan budaya terhadap bisnis internasional. Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial di sini menjadi salah satu elemen pembentuk budaya karena dalam struktur sosial tersebut terdiri dari individu yang membentuk keluarga dan anggota dari sebuah kelompok. Yang kedua yaitu nilai atau perilaku. Nilai adalah kumpulan prinsip dan standar yang diterima oleh anggota dalam sebuah masyarakat. Sedangkan perilaku yaitu tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut.
Jadi perilaku ini tuh hasil dari nilai-nilai yang mencakup tindakan dan perasaan. Yang ketiga yaitu bahasa. Di sini para pelaku bisnis internasional harus mampu menguasai semua bahasa, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman yang ditimbulkan dari perbedaan bahasa tersebut. Yang keempat, komunikasi. Di sini komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang dilakukan melalui bahasa, dan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan melalui perilaku. Dan yang terakhir, agama. Agama di sini memberikan batasan pada peran individu dalam masyarakat. Agama pula mampu mempengaruhi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya seperti kaum muslim penganut agama Islam, kan mereka membuat makanan ada yang halal dan juga ada yang haram. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kelompok 2 untuk bab yang terakhir sekaligus penutupan, membahas tentang karakteristik budaya mempengaruhi organisasi internasional. Kegiatan bisnis yang menghubungkan atau melibatkan dua negara atau lebih yang memiliki budaya yang berbeda. Maka setiap kegiatan bisnis tersebut harus mampu memodifikasi, mengubah atau menempatkan variasi-variasi diri yang satu dengan yang lainnya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam bertindak, berkata, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama yakni jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan yang tinggi akan mempengaruhi ketidaksetaraan di antara lembaga atau institusi, organisasi maupun orang atau individu, yang mana masyarakat tersebut menerima kekuatan dalam lembaga organisasi didistribusikan tidak sama. Masalah mendasar ini adalah bagaimana masyarakat tersebut menangani atau menyikapi ketidaksetaraan di antara mereka. Yang pertama, masyarakat yang hidup dalam negara dengan jarak kekuasaannya yang tinggi akan menerima tatanan hierarki, di mana setiap orang tidak memerlukan justifikasi lebih lanjut. Ini untuk masyarakat yang jarak kekuasaannya yang tinggi. Untuk sebaliknya, sedangkan masyarakat yang hidup dalam negara dengan jarak kekuasaannya rendah, mereka berusaha mendapatkan persamaan distribusi kekuatan dan meminta pengakuan terhadap ketidaksetaraan kekuasaan. Yang kedua yakni jarak kekuasaan, individualisme atau kolektivisme. Oh, bentar. Bukan. Penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian bahwa individu dengan budaya penghindaran ketidakpastian yang rendah akan memiliki karakteristik yang toleran terhadap aturan atau hal yang tabu. Ia menyukai inovasi dengan ide-ide maupun perilaku yang menyimpang, serta memiliki ketertarikan terhadap sesuatu hal yang baru. Ia memiliki agresi dan emosi, akan tetapi tidak diperlihatkan. Ia akan lebih dimotivasi oleh sesuatu prestasi dan harga diri. Begitupun sebaliknya, sedangkan bagi mereka yang individu yang mempunyai karakteristik budaya penghindaran ketidaksetaraan yang tinggi, mempunyai rasa takut terhadap sesuatu yang ambigu dan menolak ide-ide serta perilaku yang menyimpang atau berbeda. Mereka tersebut jarang melakukan inovasi dikarenakan bagi mereka sesuatu yang baru merupakan hal yang ditakuti. Mereka lebih memilih harga diri dan memilih zona yang nyaman. Yang ketiga, individualisme atau kolektivisme. Individualisme dulu, yakni di mana orang lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai kelompok. Hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya tidak terlalu mengikat atau longgar. Setiap individu menjaga diri sendiri dan keluarga langsung mereka yang mempunyai hubungan sedara. Untuk yang kolektivisme,
yakni menunjukkan sifat kultur yang mendeskripsikan kerangka sosial yang kuat, di mana individu mengharap orang lain dalam kelompok mereka untuk menjaga dan melindungi mereka. Individu melahirkan integrasi terus-menerus dengan kuat, bersatu dalam kelompok, terus melindungi satu sama lain dengan kesetiaan yang tidak diragukan lagi. Intinya pada kolektivisme ini mengutamakan solidaritas, simpati untuk yang lemah. Ini dari satu tokoh, Hofstede, mengatakan citra seseorang dalam bermasyarakat atau bersosial pada dimensi ini tercermin dalam kata saya, yakni dalam kurung individu, atau kami dalam kurung kolektif. Untuk yang keempat ini maskulinisme dan femininitas. Maaf. Yang pertama, yang maskulin dulu. Dimensi ini merupakan di mana masyarakat untuk suatu prestasi kepahlawanan, ketegasan, dan imbalan materi untuk sukses. Jadi maskulin ini tidak membutuhkan suatu kelompok untuk melakukan sesuatu, akan tetapi ia mengharap imbalan materi untuk sukses, begitu. Yang kedua, feminitas, menyinggung mengenai preferensi untuk kerjasama, kerendahan hati menjaga yang lemah. Nah, di sini menjaga yang lemah, simpati untuk yang lemah, dan kualitas hidup masyarakat luas. Dimensi femininitas ini lebih berorientasi kepada pemufakatan bersama. Menurut Hofstede 2001, Hofstede telah mengkarakteristikkan dimensi feminin ini sebagai semua orang seharusnya sopan, simpati untuk yang lemah, dan resolusi konflik dilakukan dengan kompromi dan perundingan. Selain itu, dimensi ini lebih mengutamakan solidaritas antar sesama serta pentingnya menjalin hubungan yang hangat terhadap sesama tanpa membeda-bedakan status, kasta, atau agama, suku, dan budaya dan bahasa. Begitupun sebaliknya, sedangkan pada budaya maskulin dikarakteristikkan sebagai seseorang yang tegas, ambisius, tangguh, dan simpati untuk yang kuat, bukan yang lemah. Dalam menghadapi konflik, sebisa mungkin resolusi konflik dilakukan dengan memerangi mereka, bukan untuk dibina tetapi diperangi. Terjadinya kompetisi di antara rekan kerja dan uang merupakan hal yang penting atau yang utama. Udah, sampai sini saja untuk karakteristik budaya yang mempengaruhi organisasi internasional. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.